Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Januari 2022. Oke, reading kali ini sifatnya umum sekali ya, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini. Jadi sebentar ya teman-teman. Oke, jadi untuk reading kali ini kita akan menggunakan metode 3 baris ya. Jadi baris pertama untuk masa lalu, baris kedua untuk Januari 2022, dan baris ketiga isinya saran-saran yang kalian bisa gunakan agar lebih berhasil ke depannya ya. Kita mulai. Yang pertama ada kartu 2 pedang, terus Page of Cups, 8 pedang, Queen of Pentacles, Ace of Cups, kartu Death, 10 pedang, Temperance, dan terakhir kartunya ini, The Lovers ya. Oke, sekarang langsung kita lihat artinya satu persatu. Kita mulai dari masa lalu ya. Yang pertama ada kartu 2 pedang. Jadi ceritanya memang selama bulan Desember, sebagian besar dari kalian mungkin lagi mengalami ketidakjelasan. Ada suatu hal yang sifatnya nggak jelas dalam hidupmu. Sehingga di sini kamu tuh merasa bingung sekali teman-teman ketika harus mengambil keputusan dan langkah yang penting. Ya, lihat gambarnya. Ada seorang yang lagi memegang dua pedang ya, dan matanya itu lagi tertutup dengan sebuah kain ya. Jadi orang ini nggak bisa melihat dengan jelas situasi yang sedang dia alami ya. Jadi kondisimu hampir sama Leo selama bulan Desember. Mungkin ada hal-hal tertentu yang sifatnya nggak jelas, yang telah membuat hatimu tuh merasa bingung sekali, ragu-ragu ketika harus mengambil langkah dan keputusan yang penting. Misalnya mungkin ketidakjelasan mengenai pekerjaan, ya, ketidakjelasan dalam hubungan cinta, ya, ketidakjelasan mengenai kondisi keuangan dan lain-lain. Jadi perlu untuk menghadapi semuanya dengan hati yang sabar, ya. Cari informasi yang sedang kamu butuhkan, ya, kejelasan tersebut agar kamu tuh bisa lebih yakin lagi, lebih mantap, ya, agar mengambil keputusan yang terbaik. Terus ada kartu Page of Cups. Jadi ceritanya memang ada sebuah informasi baru yang telah kamu dengarkan selama bulan Desember. Misalnya mungkin informasi mengenai seseorang ataupun informasi mengenai sesuatu hal, ya. Terus di bawahnya ada kartu 8 pedang juga. Jadi ceritanya memang selama bulan Desember kamu itu terlalu banyak pikiran ya. Ada hal-hal tertentu yang membuat hatimu itu merasa gelisah hatinya, nggak tenang. Misalnya mungkin merasa khawatir dalam situasi keluarga ya, lagi memikirkan seseorang, bisa juga mungkin lagi memikirkan kondisi keuangan ya, pekerjaan dan lain-lain. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat hatimu itu merasa gelisah, nggak tenang sekali selama bulan Desember ya. Oke, sekarang kita lihat energi untuk bulan Januari. Yang pertama ada kartu Queen of Pentacles. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, Capricorn ya. Jadi ceritanya selama bulan Januari kamu tuh lebih fokus ke dalam segi materi teman-teman ya, misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, bisa juga mungkin lagi ingin mencari pekerjaan yang baru, bisa juga bagian lain mungkin lagi fokus ke dalam situasi keluarga ya, soalnya kartu ini berhubungan langsung dengan kondisi keluarga, pekerjaan dan keuangan. Mungkin ada hal-hal tertentu ya yang ingin kamu selesaikan masalahnya, masalah dalam keluarga, pekerjaan dan keuangan. Terus di tengah-tengah ada kartu Ace of Cups yang melambangkan permulaan baru yang menyenangkan ya. Jadi secara umum mungkin untuk bulan Januari ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang lagi ingin mencoba permulaan yang baru. Mungkin ada hal-hal baru yang ingin kalian lakukan. Misalnya mungkin lagi ingin PDKT dengan seseorang ya, memulai hubungan cinta, bisa juga mungkin memulai mencari pekerjaan yang baru, pindah kerja, memulai usaha yang baru dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal baru yang ingin kamu coba lakukan selama bulan Januari. Terus selain itu, kartu ini juga melambangkan proses healing. Jadi ceritanya memang sebagian besar dari kalian lagi butuh healing, lagi butuh ketenangan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin selama Desember ada suatu hal yang membuat hatimu tuh gelisah, nggak tenang tadi, ya 8 pedang. Dan kamu tuh baru saja mengalami ketidakjelasan 2 pedang selama bulan Desember. Sehingga mungkin hal-hal tersebut telah membuat hatimu tuh tidak tenang sama sekali. Jadi mungkin untuk bulan Januari kamu tuh lebih fokus untuk healing ya, secara umum dengan kartu Ace of Cups. Mungkin lagi ingin menenangkan hati dan pikiran dikarenakan terlalu banyak masalah yang telah terjadi selama ini ya. Terus apalagi di bawahnya ada kartu Death.
ya. Mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio. Oke, kartu Death melambangkan perubahan. Jadi artinya memang selama bulan Januari kamu itu lagi fokus untuk berubah, teman-teman. Ada suatu hal yang ingin kamu ubah situasinya. Misalnya mungkin melakukan perubahan dalam cinta, ya, perubahan dalam kondisi pekerjaan dan lain-lain. Jadi kamu itu lagi ingin melakukan perubahan sesuai dengan kamu inginkan, ya, ke arah yang lebih baik tentunya, ya. Oke. Terus kita lihat saran-sarannya, ya. Yang pertama ada kartu 10 pedang. Jadi artinya memang selama bulan Januari kamu itu disarankan untuk segera menyelesaikan masalah-masalah yang telah terjadi selama ini, agar hatimu itu kembali bisa tenang, ya. Jadi fokus untuk menyelesaikan masalah, teman-teman, ya. Terus lakukan semuanya dengan seimbang, dengan moderasi dan keseimbangan, ya. Di sini ada kartu Temperance. Ya, jadi perlu untuk lebih pelan-pelan ketika ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, soalnya kartu Temperance melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi ketika kamu itu lagi ingin menyelesaikan suatu masalah, lakukan semuanya dengan detail. Rencanakan terlebih dahulu, jangan terburu-buru. Ya, lakukan dengan pelan-pelan. Soalnya kalau terburu-buru mungkin rencana yang kamu lakukan barangkali bisa jadi kurang tepat, ya. Jadi perlu untuk lebih pelan-pelan. Lakukan pertimbangan yang mendalam sertanya, ya. Terus terakhir ada kartu The Lovers. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Gemini, ya, atau bisa juga dengan bintang Sagittarius dengan kartu Temperance ini, ya. Oke, jadi dengan kartu The Lovers perlu untuk melakukan pertimbangan dan keputusan, ya. Pertimbangkan semuanya. Mungkin ada sebuah keputusan yang ingin kamu ambil, Leo, selama bulan Januari nanti. Jadi sortir kembali pilihan yang tersedia sebelum mengambil keputusan yang terbaik, ya. Oke, sekarang kita langsung klarifikasi seluruh kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Jadi sebentar, ya. Oke, yang pertama ada kartu 7 tongkat, Knight of Cups, Wheel of Fortune, 5 tongkat, 5 koin, oke, 6 koin, The Tower, 6 tongkat, dan terakhir kartunya ini, 3 cawan, oke. Oke, sekarang kita langsung lihat artinya satu persatu. Kita mulai dari masa lalu, ya. Tadi di sini ada kartu 2 pedang, diklarifikasi dengan kartu 7 tongkat. Jadi jelas sekali selama bulan Desember kamu itu lagi merasa perlu untuk selalu berjuang dan bertahan, ya, bertahan dari semua ketidakjelasan yang sedang kamu alami akhir-akhir ini, teman-teman, ya. Jadi walaupun memang ada semacam faktor ketidakjelasan, akan tetapi hatimu itu selalu bertahan, ya, tidak ingin menyerah sedikit pun ketika memperjuangkan apa yang kamu inginkan. 7 tongkat ini, ya. Jadi memang ada semacam rasa ingin bertahan dan berjuang selama bulan Desember, ya. Terus di bawahnya ada kartu Page of Cups dan kartu Knight of Cups. Jadi ceritanya memang kamu itu mudah untuk ragu-ragu dengan kartu Knight of Cups ini, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin kamu itu lagi menantikan sebuah berita baru, berita dan informasi yang sedang kamu butuhkan selama ini, ya. Page of Cups. Jadi mungkin lagi menantikan berita mengenai seseorang, ya, lagi menantikan berita mengenai pekerjaan dan lain-lain. Jadi semua hal tersebut telah membuat kamu ragu-ragu hatinya ketika ingin bergerak maju ke depan, ya, Knight of Cups. Terus di bawahnya ada kartu 8 pedang dan kartu Wheel of Fortune. Jadi jelas sekali selama Desember kamu tuh lagi ingin berubah, Wheel of Fortune. Akan tetapi di sini kamu tuh gelisah banget, teman-teman. Gelisah apakah bisa berhasil apa enggak, ya. Sangat gelisah, sangat tidak tenang ketika ingin melakukan perubahan yang kamu inginkan. Mungkin ceritanya kamu tuh lagi merasa kurang pede, ya, ketika apakah bisa berhasil apa enggak, ya, ketika melakukan perubahan tersebut. Oke, selama bulan Desember. Terus kita lihat untuk bulan Januari, ya. Yang pertama ada kartu Queen of Pentacles dan kartu 5 tongkat. Jadi memang beberapa dari kalian masih mengalami dilema batin, teman-teman. 5 tongkat, terutama yang berhubungan dengan segi keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat hatimu tuh gelisah dan gak tenang, ya. Dilema batin, ya, dalam bulan Januari. Jadi perlu untuk banyak bersabar, ya, teman-teman.
Terus di tengah-tengah tadi ada kartu Ace of Cups diklarifikasi dengan kartu 5 koin ya. Jadi memang ada semacam rasa kekurangan dalam hatimu ya Leo, 5 koin ya. Jadi mungkin dikarenakan kamu tuh lagi mengalami kekurangan ya, mungkin ada suatu hal yang terasa tidak lengkap dalam hidupmu. Ya kamu tuh lagi merasa kurang ya, kurang ini, kurang itu, misalnya mungkin lagi kurang perhatian, bisa juga mungkin lagi kekurangan dalam unsur finansial, keuangan ya, dan lain-lain. Sehingga dengan kartu Ace of Cups kami itu lagi ingin healing ya, lagi mencari ketenangan untuk menenangkan hati dan pikiran, dikarenakan selama ini kamu tuh baru saja mengalami rasa kekurangan 5 koin ya. Jadi memang perlu untuk banyak-banyak bersabar ya teman-teman. Terus ada kartu Death dan kartu 6 koin. Jadi memang kamu itu lagi butuh keseimbangan ya. 6 koin lagi mencari dukungan ceritanya ya. Di sini kamu tuh lagi jelas ingin berubah, melakukan perubahan dalam hidupmu ke arah yang lebih baik, dan kamu tuh lagi ingin mencari dukungan ketika melakukan perubahan tersebut ya dalam bulan Januari. Oke. Terus kita lihat saran-sarannya. Yang pertama ada kartu 10 pedang ya, dan kartu The Tower. Jadi artinya memang kamu itu lagi ingin menyelesaikan masalah ya. Jadi perlu untuk segera menyelesaikan masalah yang sedang kamu alami Leo ya, dengan secepat mungkin. The Tower, oke? Terus kita lihat di bawahnya ada kartu Temperance dan kartu 6 tongkat. Jadi bagi kalian yang lagi ingin mengejar keberhasilan ya, perlu mempertimbangkan semuanya dengan detail. Lakukan rencana ya, susun rencanamu dengan sedetail mungkin ya. Pertimbangkan pro dan kontranya ketika ingin mengambil keputusan. Soalnya di sini kamu tuh lagi fokus untuk mengejar keberhasilan 6 tongkat. Ini yang kamu kejar selama bulan Januari ya. Dan terakhir ada kartu The Lovers dan kartu 3 cawan. Jadi artinya memang kamu itu juga perlu untuk berhati-hati ya ketika ingin mengambil keputusan dalam hubungan antara kamu dengan orang lain, 3 cawan. Misalnya mungkin hubungan dalam cinta ya, hubungan dengan keluarga, ataupun hubungan dengan seorang teman. Jadi perlu untuk mempertimbangkan semuanya ya, lakukan dengan hati-hati ketika ingin mengambil keputusan ya. Dan secara umum dengan kartu Ace of Cups ya yang ada di tengah-tengah untuk bulan Januari, aku lihat mungkin kamu tuh lebih fokus untuk healing ya, mencari ketenangan. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada semacam faktor kekurangan dalam hatimu ya, yang telah terjadi selama ini. Soalnya di sini juga ada kartu 5 tongkat yang melambangkan dilema batin. Mungkin dilema batin tersebut masih akan terjadi teman-teman selama bulan Januari. Jadi perlu memang untuk selalu bersabar ya, hadapi dengan hati yang tenang ya. Kalau bisa cari solusinya ya. Di sini kamu itu lagi ingin melakukan perubahan juga ke arah yang lebih baik ya. Dan kamu itu juga mencari dukungan teman-teman ya. 6 koin, mencari dukungan ketika ingin melakukan perubahan ya dalam bulan Januari nanti ya. Jadi apapun itu perlu untuk banyak bersabar ya. Segera cari solusinya agar bisa keluar dari sumber kekurangan tersebut selama bulan Januari ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.